Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sini Rami Disa Fitri, mahasiswi Prodi Bimbingan dan Konseling Islam Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi perkuliahan kita yang kedua, yaitu pengaruh keturunan terhadap perkembangan, yang diampu oleh Bapak Muhammad Hasan Abdillah SPSI MPSI. Baik, kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu pembahasan. Perkembangan seseorang tidak berlangsung secara mekanis atau otomatis, sebab perkembangan terjadi sangat bergantung pada beberapa faktor secara simultan. Salah satunya faktor keturunan atau hereditas. Nah, faktor hereditas ini merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi perkembangan anak usia dini. Menurut penelitian, faktor hereditas ini mempengaruhi kemampuan intelektual dan kepribadian seseorang. Bahkan, Islam telah mengindikasikan pentingnya faktor hereditas dalam perkembangan anak sejak 14 abad yang lalu. Dalam sudut pandang hereditas, karakteristik seseorang dipengaruhi oleh gen yang merupakan karakteristik bawaan yang diwariskan atau genotip dari orang tuanya, yang akan terlihat sebagai karakteristik yang diobservasi atau fenotip. Genotip adalah faktor yang diturunkan, merupakan suatu yang ada yang diperoleh sejak dari konsepsi dan yang merupakan kerangka yang akan menjadi sesuatu. Namun tidak semua genotip yang aktual atau berkembang dalam lingkungan stimulus tertentu. Genotip ini akan menjadi sesuatu yang terlihat dari luar, yang disebut fenotip. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip-prinsip hereditas atau keturunan. Nah, yang pertama yaitu ada prinsip reproduksi. Nah, dalam prinsip reproduksi ini berlangsung melalui perantara gram sel dan tidak dengan sel somatik. Sifat-sifat orang tua yang didapat dari lingkungan tidak dapat mempengaruhi gram sel atau plasma benih. Misalnya, seseorang ibu yang kompeten dalam ilmu kedokteran, maka anaknya tidak dengan otomatis menjadi dokter ahli, akan tetapi ia harus belajar terlebih dahulu untuk menjadi seorang dokter tersebut. Nah, yang kedua yaitu prinsip konformitas. Nah, berdasarkan prinsip konformitas, masing-masing makhluk menurunkan golongan dan jenisnya sendiri. Ciri-ciri biologis, warna kulit, bentuk tubuh atau jasmani, dan sebagainya adalah hal-hal yang dapat diturunkan. Nah, baik, yang ketiga yaitu prinsip variasi. Nah, dalam prinsip variasi itu, suatu jenis atau spesies dipandang dapat memiliki persamaan maupun perbedaan. Nah, yang keempat yaitu prinsip regresi filial. Nah, ciri khas yang ada pada seorang anak akan menunjukkan ke arah rata-rata. Hal ini dapat diartikan bahwa orang tua merupakan pembawa bukan produsen. Kemungkinan orang tua memiliki kombinasi sel baik dan dominan, sedangkan anak memungkinkan untuk memiliki sel yang kurang baik sehingga kualitas anak juga kurang ataupun sebaliknya. Nah, yang terakhir yaitu prinsip jenis silang. Nah, dalam prinsip menyilang, sesuatu yang diwariskan oleh setiap orang tua kepada anak-anaknya mempunyai sasaran jenis menyilang. Nah, anak perempuan akan cenderung memiliki banyak sifat-sifat dan tingkah laku yang sama dengan ayahnya, dan begitu juga sebaliknya seseorang anak laki-laki yang memiliki tingkah laku yang sangat mirip dengan ibunya. Baik, kita
masuk ke slide selanjutnya, yaitu ada teori-teori tentang hereditas atau keturunan. Nah, yang pertama yaitu ada pernikahan atau partiality. Nah, dalam pernikahan ini yaitu anak lahir mewarisi salah satu dari dua sumber aslinya secara keseluruhan atau sebagian besar sifat-sifatnya. Kemudian yang kedua yaitu ada cara penyatuan. Nah, dalam cara penyatuan itu yaitu sifat anak yang tidak mewarisi cabang-cabang dari sumber aslinya. Nah, yang ketiga yaitu ada cara penggabungan. Dalam itu anak mewarisi salah satu sifat tertentu dari sumber aslinya atau sifat dari kedua orang tuanya. Dia hanya mengikuti salah satunya, tidak keduanya. Nah, yang terakhir yaitu dalam perspektif hereditas, perkembangan seorang anak sangat dipengaruhi oleh hal-hal berikut. Yang pertama yaitu bakat. Anak dilahirkan dengan membawa bakat-bakat tertentu. Bakat tersebut diibaratkan sebagai bibit kesanggupan atau bibit kemungkinan yang terkandung dalam diri anak. Setiap anak memiliki berbagai macam bakat sebagai pembawaannya, seperti bakat musik, seni, agama, akal yang tajam, dan sebagainya. Nah, yang kedua yaitu sifat-sifat keturunan. Dalam sifat-sifat keturunan yang diwariskan oleh orang tua atau nenek moyangnya terhadap seorang anak dapat berupa fisik maupun psikis. Nah, mengenai fisik, misalnya bentuk hidung, bentuk badannya, dan suatu penyakit. Nah, sementara itu dalam mengenai fisikisnya seperti sifat pemalas, sifat pemarah, pandai, gemar bicara, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu inteligensi. Nah, inteligensi atau kecerdasan yang dimiliki oleh orang tua akan dapat menurun pada anak-anak yang dilahirkannya. Walaupun anak-anak tersebut diasuh oleh orang tua sendiri maupun oleh orang lain, namun sifat kecerdasan orang tua akan tetap menurun sehingga dapat diketahui berapa tingkat kecerdasan anak-anaknya. Yang terakhir yaitu kepribadian. Setiap orang memiliki kepribadian yang unik, khas, dan berbeda antara satu sama lain. Tak seorang pun dapat memiliki karakteristik yang sama persis, walaupun mereka merupakan anak-anak kembar. Kepribadian merupakan organisasi dinamis dari aspek fisiologis, kognitif maupun afektif yang mempengaruhi pola perilaku individu dalam rangka untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya atau hidupnya. Baik, sampai di sini saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.